Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 62. Bagaikan tetesan embun yang menghiasi hening fajar, kian menyejukkan bak kemarau yang mulai bergegas pergi, seolah menghilangkan dahaga yang telah lama terusik oleh terik. Senja untuk Fauzan dan sebaliknya, mungkin itu yang bisa menggambarkan saling mengisi satu sama lain. Kesempurnaan, siapa yang memiliki itu, tak akan ada satupun makhluk yang memilikinya. Cinta sejati, ya, memang hanya itu yang bisa menyempurnakan segala sesuatu, bahkan melemahkan kedua insan dunia, tak terkecuali dengan hati Senja dan sang suami. Gak ada manusia yang sempurna Fauzan. Aku juga bukan istri yang sempurna, jadi aku juga gak akan pernah menuntut apapun dari kamu untuk menjadi suami yang sempurna untuk aku, ujar Senja menimpali. Laju mobil yang dikendarai oleh Fauzan perlahan-lahan mulai melambat. Kendaraan itu pun mulai menempati posisinya dengan rapi di parkiran sebuah restoran mewah. Makasih ya, sayang. Ini sekarang kita udah nyampe di restorannya. Yuk kita masuk, ajak Fauzan sambil keluar mobil. Diraihnya tangan sang istri untuk digenggam saat memasuki restoran. Seolah-olah ia memberitahu segala makhluk hidup yang ada di sana bahwa ia sudah ada yang memiliki, yaitu sang istri. Saat baru masuk di depan restoran, terlihat banyak sekali pengunjung yang lalu lalang. Sebenarnya Senja mulai risih dengan ramainya orang seperti itu. Ramai banget sih, Fauzan. Kamu gak mau nyari restoran lain aja untuk makan malamnya? Tanya Senja mulai tak nyaman. Gak apa-apa, sayang. Aku udah reservasi duluan di meja lantai 2, pemandangannya juga lebih bagus. Yuk, ajak Fauzan melangkah pasti. Mau tak mau, Senja mengikuti saja langkah kaki Fauzan kemana melangkah. Ia yakin, sang suami tidak akan bermain-main dengan ucapannya sendiri. Dan benar saja dengan keyakinan itu. Baru saja sampai di lantai 2 dan sedang mencari meja reservasinya, Senja mulai dikejutkan oleh suara musik yang mengagetkan. Suara lagu yang terdengar juga bersamaan dengan semua pengunjung yang mulai menempati posisinya untuk mulai dance. Flashbomb yang sangat apik pun menjadi pemandangan tak terduga di depan mata Senja. Sebuah lagu romantis dengan bertemakan lamaran pernikahan itu terdengar jelas di telinganya. Raut wajah bahagia Senja tersembunyi di balik raut tak percayanya. Selagi lagu itu terputar kencang dan terdengar ke seluruh penjuru restoran. Sementara itu ada beberapa kembang api yang mulai mewarnai gelapnya malam, dengan warna-warni gemerlapnya. Tertulis dengan jelas kata-kata yang menyentuh hati Senja. I love you, Senja. Sebuah kalimat yang biasa saja, memang. Tapi jika diberikan khusus dari orang terkasih,
Itu rasanya sangat membahagiakan. I love you Senja, ucap Fauzan sambil menatap dalam. Love you too, sahut Senja dengan tersenyum haru. Silahkan duduk permaisuriku, seru Fauzan sambil memberikan bangku di depan meja dengan hiasan candlelight dinner. Lalu ada seorang dancer yang memberikan sebuah buket bunga berukuran besar kepada Fauzan. Hingga Fauzan pun memberikan buket bunga itu kepada sang istri. Untuk kamu, bunga yang sangat cantik, untuk wanita yang paling cantik di hadapanku ini, rayu Fauzan dengan tatapan penuh cinta. Setelah itu, Fauzan juga mengeluarkan satu kotak berwarna merah terang. Kotak minimalis itu berisi sebuah kalung berlian yang limited edition. Kalung tersebut khusus dipesan oleh Fauzan untuk sang istri tercinta. Ini untuk kamu juga, aku pakein ya, ini pasti bikin kamu tambah cantik dan tambah tertarik setiap melihat kamu tiap detiknya, ucap Fauzan sambil memasangkan kalung itu di leher sang istri. Cantik, bagus banget. Ini ada berlian sih, pasti mahal banget ya? Tanya Senja berhati-hati. Apapun akan aku berikan untuk istri yang paling aku cinta. Semahal apapun, sesulit apapun, pasti akan aku usahakan, jawab Fauzan menggenggam tangan sang istri dengan lembut. Terima kasih ya, ucap Senja tersenyum haru. Kali ini aku akan membiarkan kamu menangis, jika emang itu karena terharu. Aku harap aku gak akan lihat kamu nangis lagi karena terluka, sayang, ucap Fauzan mengusap pipi Senja dengan lembut. Bunganya cantik, ada hortensia, aku suka banget bunga ini. Kok kamu bisa tahu sih kalau aku suka bunga ini? Tanya Senja sambil mencium bunga itu. Kayaknya aku udah pernah bilang deh sama kamu, kalau aku selalu tahu tentang kamu, lebih dari yang dirimu sendiri. Terserah kamulah, yang jelas, aku akan simpan bunga ini di kamar. Biar warnanya awet terus, nanti aku kasih vas berisi air deh, ucap Senja sambil terus memandangi bunga kesukaannya. Sayang, bunga itu bukan prasasti yang harus dijaga dan disimpan. Kamar kita juga bukan museum, yang bisa kamu jadikan tempat penyimpanan koleksi kamu, ucap Fauzan sambil memegang tangan sang istri. Abisnya aku pengen bunga ini ada teruslah di depan aku. Gak masalah kan buat kamu? Tanya Senja memohon. Fauzan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya begitu terhanyut dengan manisnya senyuman itu. Seakan separuh hatinya sudah benar-benar telah direbut oleh sang istri. Aku ingin kamu bahagia, dalam hal apapun itu. Meskipun itu harus menyiksa batinku sendiri dan mengubur dalam-dalam rasa dendamku, batin Fauzan sambil tersenyum lepas. Sementara sang istri yang masih sibuk mendalami struktur bunga kesukaannya, Fauzan langsung buru-buru mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat untuk sang asisten. Din, saya butuh bantuan kamu. Tolong carikan saya tukang kebun yang paling ahli dalam hal tanaman. Saya mau besok pagi halaman samping jendela kamar saya itu sudah ada perubahan ya. Perintah Fauzan. Baik Pak, apa ada jenis tanaman tertentu yang ingin Bapak minta? Balasin dengan cepat. Hortensia. Malam sudah semakin menyelimuti setiap hunian yang ada di bumi.
Bunyi-bunyian binatang nokturnal pun juga sudah bersiap untuk mencari makanan mereka. Menyapa dinginnya malam dalam keheningan. Kini Haris telah berhasil mendarat di Jakarta. Perjalanan panjang dari negara seberang membuatnya merasakan lelah yang teramat sangat, hingga ia lupa untuk memberitahu keberadaannya pada sang putra. Akhirnya sampai di rumah ini lagi. Rasanya kangen banget. Terakhir kapan ya? Kayaknya saat Fauzan menikah. Semoga segala sesuatu yang telah terluka sudah dapat terbalut dengan sempurna. Haris menginjakkan kakinya kembali tepat di depan gerbang rumahnya. Sambil menunggu supir taksi yang menurunkan koper-kopernya, Haris menatapi rumah mewah itu dengan berbagai suara hati. Luka yang pernah ia rasakan dulu, ia harap sudah terlupakan. Meskipun yang namanya kemungkinan itu akan selalu ada. "Pak, ini koper-kopernya sudah ya," ucap supir taksi mengagetkan Haris. "Oh iya, ini ongkosnya ya Pak, sisanya untuk Bapak aja," ucap Haris sambil memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan. "Terima kasih Pak, saya permisi jalan dulu Pak," ucap supir taksi itu berpamitan pada Haris. Haris menghirup udara yang ada di sekelilingnya dalam-dalam. Masih terasa kesejukan di tengah hati yang pernah terlupakan. Di tengah hati yang pernah ia coba untuk kembali utuh. Masa lalu, lupakanlah. Ia bergumam seraya meyakinkan dirinya bahwa ia sudah sangat tegar saat ini. Tak perlu lagi adanya dendam dan kesedihan. Yang namanya berharap kepada manusia pasti akan selalu kecewa. "Tuan Haris," sapa Bi Inah terkejut. Sang asisten rumah tangga itu pun menghampiri sang tuan besar yang masih berdiri tegak di halaman rumah yang begitu megah. Lalu disambut senyuman hangat oleh tuan besar. "Bi Inah, apa kabar Bi?" sahut Haris. "Alhamdulillah Bibi baik Tuan. Tuan sudah pulang. Bagaimana kabarnya Tuan?" tanya Bi Inah sambil mengambil alih koper yang dibawa oleh Haris. "Saya baik alhamdulillah. Cuma karena perjalanan yang sangat panjang, membuat saya sedikit agak pusing," ujar Haris sambil memegangi kepalanya. "Tuan pusing? Mau Bibi bikinin teh jahe hangat Tuan?" tawar Bi Inah. "Boleh Bi." "Oh iya Bi, di mana Fauzan dan Senja? Sepertinya rumah ini sepi sekali," tanya Haris mengendarkan pandangannya. "Tuan Fauzan sedang makan malam di luar bersama Nyonya Senja, Tuan." Bi Inah mulai kikuk untuk menjawab setiap pertanyaan dari sang tuan besar. Karena apa? Ia teringat ada 2 orang penghuni baru di rumah itu. Tiba-tiba suara lain memekakan telinga Haris. Suara asing yang tak pernah terdengar kini menggema ke seluruh penjuru rumahnya. Agnes datang menghampiri Bi Inah yang ia sendiri pun tak sadar akan keberadaan Haris. Dengan masih fokus menatap benda di tangannya, ia mencari Bi Inah dengan suaranya saja. "Bi Inah, ada gunting gak? Aku mau pinjam dong. Aku mau masang anti gores di ponselku yang baru nih." Bi Inah di mana?" tanya Agnes sambil mencari Bi Inah. "Iya Non, Bibi di sini. Bibi di ruang tamu," sahut Bi Inah mencari sumber suara. Saat Agnes tiba di dekat posisi Bi Inah berdiri, ia cukup terkejut dengan keberadaan Haris yang ada di sana. Langkah melambat kala ada seseorang yang asing dari pandangannya.
Kamu siapa? Kenapa ada di rumah ini?" tanya Haris datar. Belum sempat menjawab pertanyaan dari Haris, kedatangan Neta pun semakin membuat keadaan semakin cemas. Keresahan Biinah pun akhirnya terjadi juga. "Agnes, Mama udah ketemu nih guntingnya. Ternyata ada di laci ruang keluarga," ucap Neta menghampiri Agnes. Wanita parubaya itu mengunci seluruh percakapannya saat itu. Rasanya ingin sekali untuk bisa memiliki ilmu menghilang dari tempat itu secepat mungkin. Tapi sayangnya kenyataan seakan menahan langkah kakinya untuk bisa pergi. Karena hanya dirinya lah yang bisa dan memiliki wewenang untuk menjawab seluruh pertanyaan Haris. "Iya, maaf ya, kamu apa kabar?" sapa Neta begitu gugup. "Aku baik. Aku senang bisa ngeliat kamu di sini," ucap Haris menatap lirih. Mama kenal sama bapak ini?" tanya Agnes dengan polosnya. "Mama, gadis ini memanggil kamu dengan sebutan Mama. Siapa namanya, Neta?" tanya Haris bingung. "Iya, dia anakku. Namanya Agnesia Clara Arsyadinata. Aku harap kamu masih mengizinkan dia untuk memakai nama belakang Arsyadinata. Karena di dalam aliran darahnya juga ada darahmu juga." To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.